John Breath 2. Teror mengerikan dari kakek buta veteran perang akan kembali menghantui Anda lewat sequel film John Breath 2. Nah, dalam John Breath 2 ini, Anda tak akan menemukan lagi karakter lain yang pernah muncul di John Breath 2 pertama selain kakek buta Norman Nordstrom yang memang menjadi ikon tersendiri pada film tersebut. Nah, jadi John Breath 2 ini berlatar waktu 8 years sesudah kejadian kebakaran di sebuah rumah. Nah, karakter utama film ini, si Norman atau Blind Man ini pindah ke sebuah pondok kecil di tempat yang terpencil untuk menghindari kejaran para polisi dan orang yang mengenalnya. Blind Man kali ini tinggal bersama gadis 11 tahun. Nah, namanya Phoenix. Nah, Phoenix ini sangat dekat dengan sang karakter utama yang menganggap bahwa itu adalah anak perempuannya sendiri. Nah, Phoenix ini dulunya diselamatkan oleh Blind Man dari rumah yang terbakar. Jadi si Norman ini sangat menyayangi Phoenix ya, dan bahkan mengajarinya berbagai hal untuk survive. Jadi dia tuh takut banget kehilangan Phoenix sehingga melarangnya untuk pergi keluar rumah tanpa pengawasan Nordstrom. Nah, suatu ketika si Phoenix ini kan diajak ya oleh Hernandez untuk pergi ke center kota. Nah, ketika berada di pusat kota, Phoenix mengunjungi rumahnya yang dulu terbakar untuk mengenang ibunya yang ia yakini telah meninggal dunia. So, there is no correlation between the first movie and the second movie ya. Sangat-sangat berbeda, jadi nggak ada sangkut pautnya. Kalau di film pertama tuh kan, yang John Brad, kayak ada, mereka tuh kayak mau maling atau mau membobol, spontanitas lah ibaratnya, nggak yang kayak udah di planning abis-abisan. Nah, ibarat kata tuh kan biasanya tuh sering tuh, di dunia nyata kayak, mau jalan-jalan nih, kita udah planning jauh-jauh hari, tiba-tiba nggak jadi. Bisa kita udah planning, ya, planningnya di saat itu juga dan tiba-tiba kita mau, ayo nih kita jalan-jalan sini, tiba-tiba jadi aja. Jadi karena memang gitu ya, sesuatu yang kita planning, yang nggak kita jauh-jauh hari, jadi sementara yang kita udah thinking, udah kita desain, tiba-tiba gagal. Itu ya ibaratnya film pertama. Nah, film yang kedua ini beda. Jadi, memang ada yang mau mengambil, ya kan? Jadi ternyata yang mau mengambil ini adalah si orang tuanya sendiri, orang tua Phoenix ya. Kan si Phoenix ini sebenarnya bukan anaknya si Blind Man. Jadi ibarat kata udah di desain nih, mereka mau ke situ, ya tujuannya itu mengambil si Phoenix. Jadi udah ada perencanaan gitu. Di film ini tuh nggak ada yang kejar-kejaran gimana-gimana ya. Karena kan kalau di film pertama tuh ibaratnya lu mau maling nih, kan? Tapi lu maling, lu harus berhadapan sama seseorang yang bisa dibilang skill fightingnya oke. Tapi sambil kejar-kejaran di daerah sekitar rumah ya, mostly di dalam ruang bawah tanah, bla bla bla. Nah kalau yang film kedua ini nggak ada yang lari-lari yang kayak kejar-kejaran gitu. Jadi mengurangi kayak ngos-ngosan buat si audiens, ya kan? Meskipun hal tersebut tuh membuat kayak apa ya, nge-thrill penonton tuh kayak lebih dikduk loh, kayak jump scare-nya lebih wow gitu. John Breath 2 ini hampir mirip ya, like a quiet place. Ya kan, ibarat kata tuh ya, don't breathe, jangan bernafas. Yang kita dengar ya cuman suara-suara, dentuman kayu, tembakan. Ibarat kata lo bersuara, lo gerak dikit aja, habis nih sama si Blandman. Kata kasarnya ya, ibarat kata kayak gitu sih. Nah, in addition, setnya ini nggak hanya di rumah ya. Kalau di pertama tuh kan mostly di rumah aja, ya dekat-dekat rumah lah. Tapi kalau ini keluar kandang ya, mendatangi
rumah si penjahat. Ya dibilang penjahat gue juga bingung ya. Ini film membuat kita sebagai audiens sih ambigu nih gitu. Ya meskipun jahat sih. Kenapa setting place-nya juga selain di luar house, di luar rumahnya dia, ya karena supaya si audiens nggak bored gitu, nggak bosan nih, masa di situ aja, dan juga menambah thrill ya. Kenapa? Karena kan dia blind man, dimana dia hanya selalu beranilah di rumahnya aja ataupun sekitar. Nah, ini membuktikan bahwa dia benar-benar strong, even di luar rumahnya ya. Oke, dia ibarat kata datang ke kandangnya macan gitu. Meskipun dia datang ke kandang macan, ya dia juga macan, tapi macannya yang kingnya gitu. Di film pertama mungkin sosok si Blind Man ini evil, pokoknya jahat banget lah, the real evil. Nah, di sosok yang film kedua ini dia agak berbeda ya, ibarat kata anti-hero tapi disukai. Apa nih maksudnya di balik semua ini? Kayak audiens dibuat sedikit lebih bingung, bahkan bertanya-tanya gitu kan. From my point of view, film ini tuh ngasih twist yang seru ya untuk diikuti. Seolah-olah antara baik dan jahat, emosi kita tuh dibuat bingung. Dia sebenarnya baik atau jahat ya? Kata kasarnya gitu sih. In other terms, film ini tuh meminta kita untuk membutakan mata dari siapa karakter protagonisnya tersebut, ya. Apa bedanya sama kejadian di dunia nyata, ya, ketika saat ada mantan predator ya. Ibaratnya kan si Blank ini kan membunuh iya, memperkosa iya, pokoknya yang jahat-jahat deh. Nah, di dunia nyata mantan predator itu ujung-ujungnya diangkat untuk tampil ngasih edukasi bahaya predator. Kalau di Indonesia istilahnya diangkat jadi dutanya. Oke. Okay? Ibaratnya lu udah melakukan sebuah kejahatan besar, tiba-tiba lu diangkat jadi duta. Ya kan? Meskipun agak aneh sih menurut gue, kurang etis aja gitu. Karena lu udah membuat orang trauma, menghilangkan nyawa seseorang, bahkan merugi. Di sini tuh ada role yang dibalikan, ya. Turning role. Good seems like evil, yang evil seems like nice. Jadi membuat audience confused. Sebenarnya siapa sih yang jahat, siapa sih yang baik? Nah gitu, emosinya gitu ya. Kita bisa lihat nih, dari sosok karakter yang menurut gua sangat penting di film John Brad kedua yang ini. Si The Blind Man itu kan save anak perempuan dari kebakaran rumah. Oke, baik dong dianggap sebuah perbuatan mulia karena dia merawat, mengasihi dengan tulus, dan juga sudah dikonsider sebagai oh anak gue sendiri nih. Meanwhile, ternyata si Phoenix ini dilahirkan oleh orang tuanya hanya untuk diambil organnya. Si betapa jahatnya kan orang tuanya. Jadi dia datang kembali ke rumah si Blind Man hanya untuk ngambil anaknya tetapi dengan niat yang sangat buruk. Donor organnya ini nanti bakalan diberikan kepada ibu kandungnya sendiri. Awalnya kayak, hah? Awalnya mungkin kita ngira dia baik ya, mau mengambil anaknya kembali dengan tujuan merawat. Ternyata salah. Itu twist yang benar-benar kayak, what the hell? Jenis orang tua macam apa itu? Di luar nalar sih sebenarnya, kayak memang ada sih orang tua yang kayak gitu. Tapi ini memang di luar nurul juga ya. Hanya dilahirkan hanya untuk diambil organ. Menurut gue bapak dan mamanya sih jahat ya. Itulah dibuat hati penonton ini siapa nih sebenarnya yang salah dan benar. Sementara si Blind Man dulunya adalah seorang napi. Dia menghamili, memperkosa lah ibarat kata kasarnya, membunuh, dan melakukan hal-hal yang ya udah salah gitu. Jadi kayak moralnya tuh kita dibuat kayak di satu sisi si
si blind man ini baik menyelamatkan anaknya dari kejahatan orang tuanya sendiri. Di sisi lain, orang tuanya mengambil hanya untuk organnya. Jadi dia nggak sayang sebenarnya sama anaknya. See? Is that crazy? It's really really like, kayak aneh tapi nyata gitu. Nggak berkeprimanusiaan. Nah, untuk dari kemampuan acting ya, apalagi si blind man ini, bagus banget ya, keren sih. Dia berhasil membuat kita merasakan atau membuat kita bingung nih. Ternyata dia punya sisi baik juga ya. Namanya juga manusia. People can change. Dan akhirnya dia mengungkapkan sebenarnya masalah dia, bahwa dia bukan orang yang benar. Karena percuma juga dia bilang dia adalah orang tuanya, sementara fakta udah kebongkar dengan sendirinya. Apalagi pastnya yang benar-benar kurang bagus. Ya, nggak sesuai lah dengan parents yang diharapkan oleh si Phoenix. Gue suka nih film karena jalan ceritanya yang membuat kita ngerasa sebenarnya apa yang baik, apa yang jahat itu bisa dikategorikan sebagai different point of view seseorang. Ya, kita nggak bisa samaratakan. Yang kedua, people can change. Manusia itu memang bisa berubah. Yang dunia jahat bisa jadi baik, ya kan? Karena dia punya seseorang atau keluarga. Dia nggak mau family-nya merasakan kalau, oh ternyata orang tua gue nih orang jahat nih. Dia nggak mau kayak gitu. Dan mengajarin kalau lebih baik berterus terang, even though kita punya masa lalu yang buruk, daripada kita menyimpan kepura-puraan dengan cara yang sakit gitu. Atau istilahnya white lies lah ya. John Bread 2 is 6.5 per 10.